Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 5 Januari 2021. Hari ini saya praktis sebenarnya tidak lihat market sama sekali. Jadi saya akan bawakan market review berdasarkan teknikal, apa yang saya lihat di chart kondisi saat ini ya, ketika saya market review ini saya buat. Dan ya, mohon maaf sekali ya, karena saya seharian ada halangan, jadi kita cepat aja, kita akan buat cepat aja, dan saya berharap ulasan market review ini cukup bisa membantu Bapak Ibu untuk besok tuh next bisa seperti apa market kondisinya ya. Oke, ya ini video yang saya buat kemarin Bapak Ibu. Kemarin kita sudah analisa ya, kita sudah lihat bahwa perdagangan IHSG kemarin cukup baik ya, cukup baik, dan kalau lihat kondisi seperti itu, potensial untuk hijau market hari ini sebenarnya saya sudah prediksi, sudah melihat bahwa akan hijau. Salah satunya ketika saya melihat chart BCA, saya lihat BCA, wah ini BCA ini bisa buy, dan saya rekomendasikan ke Bapak Ibu, dan BCA hari ini terbang, dan BCA seringkali menjadi salah satu indikator kita. Seringkali BCA itu jadi indikator kita, karena apa? Karena BCA itu salah satu memegang market cap besar Indonesia. Jadi kalau BCA di-drive dengan luar biasa, kemungkinan hijau cukup besar, dan ini menarik ya, menarik gerbong. Yang lain juga bisa dapat sentimen yang sama. Dan padahal kemarin itu cukup mengkhawatirkan ya. Pagi-pagi atau malamnya kita dapat kabar bahwa Dow Jones dihantam ya, merah, koreksi minus 2% lebih, dan tadi pagi saya lihat, wah ditutup membaik nih, 1%, minus 1% sekian ya. Nah ini chartnya, ini chart daily-nya Dow Jones ya. Seperti Bapak Ibu lihat ada skyline, ada V-line, dan itu yang sebenarnya itu selendang, tapi saya belum bisa untuk bikin shading ya, bikin warna di selendang itu. Tapi kita lihat bahwa Dow Jones Industrial Average tertahan di selendang ya, dan dia membaik. Nah, kita lihat hari ini apakah bisa baik ya. Kalau lihat Dow Jones Future sih hijau tadi, dan saya optimis kalau lihat kondisi seperti itu. Dan kalau lihat Indonesia IHSG hari ini, kita boleh dibilang hari ini anti badai ya, anti badai. Luar biasa sekali. Tadi pagi saya pikir bakal koreksi besar, ternyata enggak, ada cuma turun sedikit dan mantul. Banyak beberapa emiten yang cepat ya, nggak sampai 15 menit sudah recovery. Pagi-pagi saya sempat lihat sedikit ya, lihat pantau, karena saya harus tahu kondisi market hari ini seperti apa, dan saya harus bagaimana ninggalin market seperti apa. Saya pasang automatic order ya, ternyata banyak yang nggak kena, ya udah saya fine-fine aja. Maksudnya trading stop saya nggak kena, jadi berharap besok masih ngedrive lagi dan bisa jalan lagi ya. Jadi itu yang saya alami hari ini. Dan tadi ada yang bertanya kepada saya bagaimana bagaimana sih cara trading yang benar tuh seperti apa sih Pak? Jadi saya sudah bikin market review, saya sudah bikin ulasan saham, saya sudah pilih sahamnya apa aja, dan pagi-paginya saya lihat kondisi market berjalan sesuai dengan prediksi saya semalam apa enggak. Kalau tidak berjalan, ya berarti saya harus plan B. Tapi kalau masih on the track, masih berjalan, ya udah. Strategi saya tetap jalan, dan saya pasang automatic order, baik itu buy maupun sell, tetap jalan. Nah, nggak usah terlalu diplototin. Market itu jangan diplototin. Market kalau terlalu sering diplototin malah buat kita, psikologis kita nggak bagus. Dan hari-hari ini volatility-nya cukup tinggi ya. Jadi jangan jangan terlalu agresif ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai aja rekomendasi ulasan market review segala ya. Dan sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe ya channel YouTube ini, dan beri
tanda jempol apabila video-video saya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan dukung channel YouTube ini dengan membagikan, sharing ke teman-teman. Oke, kita langsung saja kita mulai. Ya, ini kondisi chart IHSG hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat, dia turun koreksi cuma sedikit saja, kecil saja. Nah, kontraksinya kecil sekali dan dia langsung sejak kelihatannya dari jam sekitar 9.30, 9.40 udah rebound. Jadi oke lah ya, cukup baik. Nggak usah khawatir. Besok kalau lihat kondisi seperti ini, hampir bisa dipastikan besok akan lanjut trennya ya, akan berlanjut. Apalagi hari ini BCA keren banget ya. Jadi aman-aman aja. Dan secara sektoral bagaimana? Sektoral coba kita lihat sektoral. Kita mulai dari agriculture, wah masih keren, masih bagus ya agriculture. Silakan Bapak Ibu, ini sudah saya sejak akhir tahun sektor ini adalah salah satu sektor yang saya jagokan juga untuk di tahun 2021 ini. Kemudian mining agak sedikit tertahan, tapi pada dasarnya masih oke, masih bagus semua ya. Ya, trennya masih tren bullish ya, itu dia hampir breakout tuh tadi tuh. Kalau dia ditutup breakout itu keren banget. Saya tadi berharap dia tutup breakout sih sebenarnya. Terus kemudian finance. Finance tuh keren ya. Seperti itu candlenya itu siap-siap aja dia breakout lagi tuh. Kemudian basic industry lagi nunggu dia breakout dari selendang ya. Silakan. Pokoknya ini secara sektoral pasti pada bagus semua nih. Coba ya, misalnya industri. Kecuali ini, tapi ini kan juga pada dasarnya masih oke ya, uptrend masih oke lah, no problem lah. Kemudian ada trade, ya trade juga sideways, tapi nggak apa-apa ya, kayak gini itu kecil ya, small lah, kecil lah. Terus infrastructure, harusnya oke nih. Oh belum, ya masih oke, dia trade, infrastructure, miscellaneous industry mirip-mirip semua, kondisinya semua sama. Yang kurang bagus mungkin consumer. Nah, masih underground ya, masih di bawah tanah. Terus satu lagi adalah properti. Nah, properti tadi juga hampir breakout selendang. Jadi pada dasarnya besok cermatin finance, basic industry, sama mining ya masih. Tiga inilah saya rasa jadi motor penggerak ya dari sejak akhir tahun sampai hari ini kayaknya masih itu-itu aja. Dan satu tambah sebenarnya miscellaneous industry ini. Ya ini silakan diperhatikan sektor-sektor ini dulu ya. Trade juga oke. Tapi trade sama miscellaneous industry nggak sekeren basic, finance, sama mining ya. Oke, itu dari sektoral. Sekarang saya akan berikan rekomendasi untuk perdagangan esok hari. Oh ya, saya lupa. Composite hari ini membukukan net buy 476,4 miliar. Jadi potensial, jadi kemarin 300 miliar, hari ini 400 miliar. Wow, not bad ya. Tapi belum terlalu signifikan. Saya kok hanya masih melihat seperti pola, ya mereka trading aja kali ya. Ini mungkin awal-awal ini mereka trading aja. Memanfaatkan momentum buy ya. Dan saya khawatir nanti tetap ada momen di mana mereka akan jualan. Jadi ingat, hari ini udah masuk kemarin sama hari ini jadi total sudah 800-an miliar. Ya. Nah, keluar ini asing pun sekarang trading soalnya ya. Jangan kaget. Oke, kita rekomendasi 5 saham. Sebelum itu sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan like video channel YouTube ini. Oke, satu kita BBNI. Wah, ini BBNI keren. Oke, kalau ketinggalan BCA silakan. Silakan coba ini BBNI. BBRI juga sebenarnya oke. Tapi dia secara candle dia nggak secakep BBNI. BBNI ini candlenya cakep ya, karena dia momentumnya bagus, biru tua dan di atas selendang, oke banget. Kemudian satu lagi adalah TPIA. Wah, TPIA juga oke. Tapi dia belum breakout. Saya lebih suka kalau dia breakout. Tunggu dia breakout di level ini. Nah, 9.500. Itu lebih baik lagi. Terus kemudian kalau
Tapi ya, satu lagi adalah BRPT. Wah, BRPT ini keren. Siapa yang kemarin nggak jualan dan nambah? Wah, congrats ya. Grup kita itu trading BRPT ini sangat 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 tinggi ya. Kita sangat tinggi trading di BRPT ini. Jadi saya yakin banyak teman-teman kita yang sudah profit juga di BRPT. Kemudian satu lagi adalah S Hardware. Hardware juga bagus ya. Berulang kali saya lihat Skyline ini cukup ampuh untuk S1R ya, berulang kali. Jadi kalau mau beli paling tepat sebenarnya area paling tepat ada di area Skyline ini. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya gampang. Jika besok dia candle biru tua, beli bertahap ya. Di atas selendang nambah lagi average. Itu strategi kita di S1R. Bukan cuma di hardware, di banyak saham begitu. Ketika dia masuk selendang, kita masuk sebagian, above selendang, kita average up. Gampang. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang belum pernah trading sama sekali pun sekarang bisa melakukan analisa dengan baik. Oke. Satu, saya jarang rekomendasikan ini karena ini termasuk kategori saham lapis ketiga. Ya, nggak lapis ketiga, tapi karena pergerakannya yang sangat volatile, saya tidak banyak orang saya rekomendasikan saham emiten ini. Tapi sesuatu yang dilarang biasanya orang cenderung lebih suka beli, ya kan? Nah, ini NIKL. NIKL ini chartnya mirip-mirip sama TPIA. Sorry, mirip sama BBNI malah. Dan ini menarik, dia ada di atas selendang. Akan Bapak Ibu buy on weakness. Ini sebenarnya, Pak, bukannya buy on weakness itu harusnya kemarin gitu. Yes, tapi hari ini sebenarnya lebih confirm. Besok kalau dia di atas selendang itu the best dan candlenya biru tua itu the best. Dia valid itu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu untuk kalau saya lihat ya dicermatin lebih baik kalau dia bisa breakout 1800. Tapi saat ini target saya 1800 jualan dulu atau jual sebagian, dia breakout 1800 nambah posisi lagi. Oke, itu rekomendasi saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk nonton video-video saya. Oke, happy profit semuanya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, 3M, jaga jarak, gunakan masker, dan rajin cuci tangan. Happy cuan semua. God bless.